Terima kasih. Kita lanjut ke panelis yang selanjutnya atas nama Muhammad Iqbal Imami dari Ma'had Ali PP An-Nur 2 Malang dengan tema Renungan Fikih Industri Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Dunia. Wah, ini fikih tasnik lagi. Semoga saja tidak melindungi proyek-proyek kotor batu bara nantinya ya. Orang-orang kapitalis nanti bahaya ini. Waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sivitas Akademika Nurul Jadid yang saya hormati dan teman-teman peserta muktamar yang saya banggakan. Saya membawakan tema yang cukup seru karena ini kita kaitannya dengan studi kasus mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal dunia antara food safety dan keakuratan BPOM. Next. Loh, mana ini? Ya. Jadi fokus kita pada siang hari ini membahas tentang halal ya, membahas tentang halal. Visi saya kebetulan senada dengan visi Kiai Ma'ruf Amin. Ya, membawa Indonesia sebagai produsen halal dunia. Kita akan fokus. Next, ini PPT yang lama ini. Nah, ini keamanan pangan, ada undang-undangnya. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Undang-Undang Nomor 18 2012 tentang pangan. Ini undang-undang yang kita bawa. Next. Ini ada data, kenapa kita harus membahas, kita punya cita-cita tinggi menjadi produsen halal dunia. Karena Dr. Insinyur Erlangga Hartarto pernah bilang, Indonesia sebagai rumah umat muslim terbesar, penduduknya 229,6 juta pada tahun 2020. Mempunyai pengeluaran umat muslim untuk produk dan layanan halal mencapai 184 miliar US dollar di tahun 2020 dan diperkirakan pada tahun 2025 menjadi 281,6 miliar US dollar. Jadi ini merupakan pasar yang besar, big market. Ini komentar dari Menteri Perdagangan. Jadi ada proyeksi ke depan 2025 itu kita menjadi produsen halal yang cukup luar biasa. Next. Ini fokus ya, ini harus fokus ini. Kalau tidak fokus pulang saja. Fokus pertama itu yang bawah. Diperkirakan sekitar 420.000 orang di seluruh dunia meninggal setiap tahunnya karena keracunan. Ini berdasarkan Spimker, aplikasi sistem pelaporan informasi masyarakat keracunan dan kejadian luar biasa. Di Indonesia ada 6.205 data kasus keracunan ternyata. Berdasarkan penyebab keracunan dilaporkan 5 kelompok penyebab keracunan terbanyak adalah binatang 47,34%, minuman 13,19%, obat 9,92%, makanan 7,63%, dan kimia 7,1%. Ini data yang valid saya ambil dari majalah Food Review Indonesia edisi Juni 2022 yang lalu. Ini membahas tentang keamanan pangan di Indonesia ternyata perlu ditingkatkan. Kalau kita ingin menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia, maka kita harus meningkatkan keamanan pangan kita. Next. Nah, ini ada kasus Ciki Ngebul yang baru-baru ini gempar ya. Per 11 Januari 2023,
total ada sebanyak 10 kasus keracunan akibat konsumsi ciki ngebul. Ciki ngebul itu ya es dimakan keluar asap kayak orang merokok. Jadi ada sensasi yang apa ya, enggak bisa diutarakan gitu loh. Nah, ini kenapa bahaya? Karena orang kalau makan ciki ngebul itu mengancam tubuh, kerusakan pada kulit, kerusakan pada organ tubuh, kesulitan bernapas, terutama bagi pengidap asma, cedera yang mengancam jiwa. Ya. Jadi ini kalau kata salah satu dokter, ciki ngebul itu mengandung nitrogen cair sekian persen sehingga bisa merusak tenggorokan, bisa membakar tenggorokan. Nah, itu bahaya. Kalian makan es krim langsung dimakan, langsung ditelan, itu nanti bisa ngerusak stabilitas tenggorokan. Ini perlu disampaikan ini, ciki ngebul ini perlu dievaluasi sama MUI, sama Kemenak ya. Ini contoh studi kasus yang saya dapat dari cnnindonesia.com. Ini berdasarkan by data, by research semua. Next. Nah, ini ada beberapa bukti ketidakakuratan BPOM. Pertama, dari yang kiri ya, terdaftar di BPOM RI sudah pasti halal. Ternyata belum. Kemudian yang kanan, BPOM tetap memeriksa kehalalan produk impor. Yang atas, produk yang terdaftar di BPOM RI belum tentu kantongi sertifikasi halal. Artinya BPOM selama ini belum mempunyai acuan atau formula khusus bagaimana memberi sertifikat halal pada suatu makanan. Nah, saya datang ke sini untuk memberi rekomendasi BPOM. Mudah-mudahan BPOM mendengarkan. Next. Nah, ini analisis halal untuk rekomendasi BPOM ya. Kita perlu tahu, menurut yuridis Syafi'i, halal itu apa? Lughatan secara etimologi adalah nakidul haram, lawannya haram. Secara istilahan, wal jaiz al ma'dzun bi syar'an. Perlu digarisbawahi syar'an. Apa-apa yang diizini, yang dilegalkan oleh syariat. Syariat melegalkan apa saja. Nah, ini yang kita perlu bahas ya. Qala al-Ghazali anal halal al-mutlaq walladzi khala an dzati asifat al-mujibah li tahrim fi ainihi. Ya. Ini dulu enggak apa-apa. Coba di sebelumnya. Nah, indikator halal itu satu, mengkonsumsi apa yang dianggap halal menurut orang Arab. Silakan diklik Arabnya. Nah, itu ada ibarat bahwa ahakun nas bitawajjul khitab ilaihim al-arab li'annahum as-sa'ilun al-mujabun. Kenapa kita perlu pakai standar orang Arab? Karena ayat Al-Qur'an itu turun di Arab. Dan yang diberi khitab untuk makan makanan yang halal adalah orang Arab. Mengapa begitu? Karena orang Arab punya standar makanan yang cukup tinggi. Orang Arab itu kalau urusan makan, dia nggak sembarangan. Bukan syukur enak dimakan halal, enggak. Dia itu orang Arab cukup selektif dalam urusan makanan. Jadi apa-apa wala yu'tabaru fi urful wahid minan nas li'annahu qad yastatibu ma yastakhbisuhu ghairuhu fayasiru halalan lahu wa haraman ala ghairihi. Yang dianggap itu bukan halal menurut saya, bukan halal menurut teman-teman. Kalau kita menurut asumsi kita masing-masing, ya halal menurut kita masing-masing. Ini tidak akan menemukan titik temu. Makanya kita harus mengacu pada orang Arab. Nah, yuk, kembali lagi ke slide sebelumnya. Klik bawahnya. Bentar. Memakai standar strata sosial tertinggi, ya. Orang kaya, metropolitan, dan bimbingan cuaca yang terbaik. Silakan diklik gitu. Wahum yakhtalifuna fiha min salasati aujuhin. Ini standarisasi halal yang perlu kita pakai di Indonesia sebenarnya. Ahaduha bil ghina wal fakri. Fayastatibu al fakiru mayastakhbisul goni. Apa yang dianggap oleh orang kaya itu baik, maka orang fakir harus memakai standar itu. Apa yang dianggap Raffi Ahmad enak, halal, maka kita boleh makan. Wasani bil badwi wal hador. Orang-orang yang
hidup di daerah terpencil, maka harus mengaca pada orang-orang yang hidupnya berada di daerah metropolitan. Orang yang rumahnya di Dampit, orang yang rumahnya di Papua, mengaca makanan halal pada orang yang rumahnya di Pasuruan. Satu Pasuruan, misalnya Jakarta, di sini Nurul Jadi, ini kan termasuk kota. Gitu. Nah, jadi orang-orang Papua mengaca makanan halal itu apa yang dianggap halal oleh orang-orang kota. Dan yang ketiga wasalisu bizamanil jadbi wazamanin bil khosbi. Fayastatobu fi zamanil jadbi mayastakhbizuhu fi zamanil khisobi. Kalau nanti kita berada di satu kondisi, satu cuaca yang buruk ya, satu negara yang cuacanya tidak ganti-ganti, maka dia harus mengaca standarisasi halal pada kondisi cuaca orang-orang yang hidup itu bukan daerah yang kemarau ya, artinya khosbi itu daerah yang turun hujan, daerah tropis. Jadi orang-orang yang rumahnya di non tropis itu mengaca standar halalnya itu kepada orang-orang yang hidupnya di daerah tropis. Nah, oke, itu mungkin 3 standarisasi yang saya bawakan untuk BPOM, kita kaji lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih. Ya, ini udah, jangan dihapus ini. usulan konsep ya yang sangat optimis sekali Mas Iqbal ini dari An-Nur 2 Malang. Ya bisa kita ujikan tesis-tesis yang dilayangkan apa memang benar-benar kuat dengan realita yang terjadi di kita. Mungkin langsung saya berikan pertanyaan dulu. Siapa yang ingin bertanya? 1. Terus yang lain dulu, Putri. Ini kok Putri sudah loyo ya? Sudah lemes. Perlu perlu jamu ini. Ya, yang di depan. Ya, monggo Putri, yang Putri dulu. Nah, sudah. Ya, terima kasih. Saya tertarik ke ini tentang ekonomi Islam ya, produsen. Sekarang kan banyak kosmetik itu yang bahannya itu mengandung efek samping. Ada yang sifatnya ringan, bisa diobati walaupun ada efek sampingnya. Ada sifatnya permanen, ada sifatnya mengancam jiwa, sama kayak gitu. Nah, menurut sampean ini ada enggak di artikelnya sampean standarisasi ya kebolehan itu dibuat suatu produk? Ya, apakah yang permanen atau yang ringan atau yang gimana? Ini biasanya kan skincare itu banyak sekali. Oh ya, skincare, oke. Ya. Skincare. Ya, mungkin itu dari saya. Oke. Yang Putra, monggo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mahat Ali Nurul Qarnain Jember. Itu kan sebenarnya konsep yang diajukan atau dipaparkan oleh Mas Iqbal Umami ya. Nah, ingat saya sih. Itu sebenarnya konsep yang mapan, bagus sebagai usulan kepada BPOM. Tapi yang saya pertanyakan, tadi kan ada statement begini, tidak yang semua, gimana? Apakah semua yang masuk standar uji BPOM itu pasti halal? Ya. Nah, nggak pasti halal. Tidak. Nah, sebenarnya yang saya pertanyakan itu begini, bagaimana kalau nanti seandainya sesuai dengan konsep yang Anda ajukan, yang tadi itu konsep yang Anda ajukan, tapi itu kita lakukan sendiri tanpa melewati proses BPOM. Dalam artian kita yang menguji klinis dan yang menguji sendiri tentang makanan ataupun barang-barang, kita yang menguji sendiri tanpa melalui cara BPOM. Apakah nanti itu bisa dikategorikan sebagai standar halal tanpa ada lisensi khusus dari negara? Ataukah bagaimana? Ini saya mempertanyakan dalam sudut pandang usul fikihnya, bukan sebagai dari sudut pandang fikih siasah. Ya. Kalau dalam sudut pandang fikih siasah, jawabannya jelas. Maka hal itu tidak boleh, karena taatul imam walau jairon wajibun.
Kalau dalam siasah, begitu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Ada 2 pertanyaan dari dari peserta. Yang pertama berkaitan dengan standarisasi. Standar dalam produk, contoh misalkan kayak skincare dan sebagainya, ada tidak dalam paper jenengan? Standarisasi itu ada di BPOM, dia punya standarisasi khusus beberapa skincare, lebih khususnya di Disperindak ya, lebih khususnya di Disperindak, dinas bagian urusan kayak gitu-gitu itu. Dia punya standar khusus skincare bagaimana yang tidak merusak kulit, bagaimana skincare yang tidak sampai merusak, karena skincare itu kan termasuk obat-obatan yang harus dipakai di luar tubuh ya, tubuh anggota luar, sehingga kita harus memakai standar dokter spesialis, karena kita tidak bisa menghukumi ini skincare baik untuk kita tapi ternyata buruk buat tubuh kita gitu loh. Maka dari itu kalau urusan skincare kita sudah punya standar khusus di BPOM gitu loh. Kita punya standar khusus di BPOM untuk menjawab hal itu. Ya, bisa disampaikan apa standar-standarnya? Mungkin ada. Ada, cuma belum saya unduh. Oh, iya. Bisa dicari nanti. Cuma begini. Iya. Misal saya kasih contoh, ini ada kasus yang belum terselesaikan, masalah ganja medis. Ganja medis, kalau kalian lihat film Atas Nama Daun, itu ada satu aktor di situ namanya Fidelis. Fidelis itu dia mengobati istrinya yang kena penyakit cerebral palsy, ya, gangguan otak, dia pakai ganja. Ternyata sembuh. Nah, apakah kesembuhan istrinya ini nanti menyebabkan hukum ganja ini halal? Nggak bisa semena-mena kita hukumi halal. Karena belum tentu itu baik buat istrinya, tapi ternyata malah bikin kita mati buat orang lain kan gitu. Nah, sehingga semua hukum, semua apa yang dipakai di tubuh kita harus berdasarkan uji klinis. Kalau urusan ganja maka harus ada uji klinis dari farmakologi. Nah, itu sampai sekarang belum terselesaikan, masih mauquf. Oke. Gitu loh. Intinya harus pakai standarisasi yang disampaikan oleh dokter ya, dokter kulit terutama. Baik, ada tanggapan? Intinya nanti dicari sendiri lah, bahasa kasarnya bahasa begitu. Kasarnya cari Cuman sendiri. ini bulat. Sudah banyak. Ya, itu. intinya begitu. Sudah banyak itu di Google. Ya, bisa ada tanggapan dari yang Skorjo? Kita fokus ke hukumnya ini aja. Oke, tidak ada ya. Langsung ke pertanyaan yang nomor 2, bagaimana ketika hasil BPOM itu sesuai dengan yang sampean maksud, tapi karena jenengan itu sangat kritis, saking kritisnya itu meragukan apa yang dihasilkan BPOM. Ya, monggo. Ya. Begini, sebenarnya kita harus kritis memang membaca yang diputuskan oleh kebijakan pemerintah ya, harus kritis. Terutama urusan BPOM. Tadi kita sudah punya data bahwa BPOM itu ternyata nggak akurat dalam urusan halal haram. Maka yang kita pakai bagaimana? Yang harus kita pakai itu bukan standar kita, bukan standar masing-masing dari personalia kita. Tapi yang harus dipakai itu kita kembali ke urfulnya orang Arab. Maka begini, ayat di Al-Quran itu kan was'alunaka ma uhillalahum. Orang Arab itu tanya apa yang dihalalkan bagi mereka. Secara otomatis Al-Quran menjelaskan apa saja hal yang diperbolehkan yang halal. Ada hal-hal yang ternyata itu nggak tertulis di Al-Quran, kita harus mikir. Nah, ini yang kita pikir ini. Ada hal-hal yang kita cari status halalnya dan tidak tertera di Al-Quran dan hadis. Kalau yang sudah tertera kan aman-aman aja, kayak anjing. Anjing itu di hadis ada, kayak babi, bangkai, itu semua enggak boleh, itu sudah jelas. Nah, sekarang kita menerka makanan kayak chicken ngebul itu hukumnya apa coba? Kita enggak bisa menghukumi enak bagi kita, oh ternyata halal, enggak bisa. Kita harus pakai uji klinis ternyata gitu loh. Kita makan boleh makan chicken ngebul, yang enggak boleh itu makan sembarangan gitu, over itu yang enggak boleh. Jadi yang kita pakai itu kalau kita kontekstualkan, standar yang kita pakai urusan halal adalah standarnya orang Arab. Itu yang perlu kita rubah di Indonesia. Oke, intinya bahwa ya BPOM itu kurang bisa dipercaya lah. Ya, kurang bisa dipercaya. Jadi Mas Iqbal ini menawarkan sebuah regulasi khusus berkaitan dengan kriteria halal itu yang salah satunya mengikuti orang Arab lah, bahasanya begitu. Ya, monggo tanggapannya, Mas. Sebenarnya begini yang dimaksud saya tadi itu kan sebenarnya kebolehan kita untuk mengkonsumsi barang ketika sebenarnya barang itu sudah mendapatkan lisensi dari BPOM.
apapun itu, makanan, obat-obatan dan lain-lainnya. Begitu. Sebenarnya yang saya tanyakan begini, sebenarnya kan Mas Iqbal Imami itu kan tadi memaparkan sebuah konsep. Nah, dan berdasarkan urful Arabi dan yang lainnya. Nah, itu yang kita mau membuat sebuah barang tapi tidak dalam proses BPOM, tapi dengan ilat-ilat yang ada di BPOM ditambah dengan yang dipaparkan oleh Mas Iqbal Imami. Dalam artian ketika misalnya ini produk dari Muktamar ini, saya yakin ini belum lulus BPOM ini. Ini belum lulus BPOM ini. Nah, bagaimana kalau seandainya di barang ini nantinya ini sudah mencukupi semua ilat yang ada di BPOM dan juga ditambah dengan yang diajukan, konsep yang diajukan oleh Mas Iqbal Imami. Boleh enggak kita mengkonsumsi ini? Meskipun tanpa izin dari BPOM. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, Tunggu Bang, langsung Bang. jawab. Ya. Bisa langsung jawab. Nah, saya tanggapi ya. Jadi kita itu mencari makanan yang halal, tapi tidak terlalu tidak terlalu setiap ini misalnya tisu ini apakah halal atau lemper ini ya. Saya tanya lemper ini apakah halal atau enggak ada sertifikasi dari BPOM. Kalau selama barang ini boleh ternyata ini makanya begini, konsep ini bagaimanapun juga bisa berhasil kalau saya jadi ketua BPOM. Sebentar, karena saya mau menyuarakan hal ini, saya punya ide, kita punya ide harus dieksekusi, tapi kita terbentur sama birokrasi gitu loh. Saya sempat setuju sama asumsi jenengan ya, boleh nggak kita pakai standarnya, menurut kita halal, tapi kita nggak melewati BPOM, kita terlepas dari fikih siasa ya, bahwa hukumnya nggak boleh ya. Ini kita hukumnya halal, saya produksi salad misalnya, salad Nusantara misalnya. Salad Nusantara ini sudah saya uji klinis di kedokteran bla 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 bla, tapi saya nggak masukkan ke BPOM. Kalau itu ternyata kalian sebarkan akan kena regulasi di pemerintah, gitu loh. Makanya saya mau merubah konsepsi pandangan orang-orang terkait halal dan haram ini, gitu loh. Bahwa halal dan haram itu nggak semengerikan yang kita bayangkan, gitu. Nggak semengerikan yang kita bayangkan. Jadi kita nggak harus tiap kali mau makan ini halal nggak ya, ini halal nggak ya gitu. Ini halal nggak ya. Cuma cukup kalau selama barang itu ternyata tersebar luas di Indonesia, berarti makanan itu halal. Karena BPOM itu bagian mengawasi makanan-makanan yang ternyata halalnya dipertanyakan, begitu loh Mas. Ya. Doakan saya jadi ketua BPOM ya, doakan saja. Amin. Satu lagi, jadi intinya tidak semua makanan yang disuguhkan kepada kita itu perlu dikritisi lah ya, biar buang-buang waktu lemper, masa mau kita uji dengan produk halal dan sebagainya itu. Apa lagi Mas? Satu lagi tuh. Ya, begini. Nah, pertanyaan lanjutannya, bagaimana seandainya Mas Iqbal Imami itu mengkomparasikan tentang pemaparannya tadi dengan konsep yang ada dalam fikih siasah. Dalam kasus kami fikih siasah itu dijelaskan taatul imam walau jairon itu wajib. Sementara untuk seluruh makanan yang ada di Indonesia yang telah ditetapkan melalui regulasi pemerintah itu harus lulus uji standar BPOM. Nah, itu harus di sana menggunakan bahasa harus. Ketika pun kita tanya kepada Ali Salafiyah Safiyah Sukorjo yang studi kasusnya itu istimbatul ahkam, mengarahnya wajib. Harus. Nah, bagaimana sampean itu mengkomparasikan konsep yang Anda paparkan dengan konsep yang ada di fikih siasah yang kita harus patuh kepada imam. Berarti ketika ini tidak lulus uji standar BPOM, tidak boleh kita makan ini. Meskipun ini produk asli Nurul Jadid. Begitu. Ya, intinya bagaimana kita mengkomparasikan antara kontradiksi ini. Di sisi lain bahwa kita harus taat dengan imam. Satu sisi kita harus perlu dikritisi apa yang dihasilkan oleh BPOM itu, karena terkadang memang produk halal itu dijual belikan lah. Perlu yang kita ketahui kemarin itu ada seperti itu. Ya, gimana? Ya, saya garis bawah ya, produk halal itu produk yang tersebar luas di Indonesia. Yang enggak ditegur sama BPOM ketika diproduksi atau didistribusikan ya. Kemudian begini, kalau kita membahas tentang fikih siasah, pemerintah itu bilang bahwa semua makanan yang didistribusikan harus halal, kan begitu.
Nggak perlu kita cap label non halal, cap label haram misalnya, itu nggak perlu. Jadi begini, untuk urusan fikih siasa itu kan urusan birokrasi. Urusan birokrasi itu sangkut pautnya kalau perkara mubah kok diwajibkan sama pemerintah, itu taatnya wajib secara dohiron lah batinan. Kayak kalian pakai SIM sama KTP. Konsepnya salah, bukan seperti itu yang ada di siasa. Taatul imam ketika perkara mubah diwajibkan oleh imam, maka kita harus wajib dohiron batinan. Ketika nanti perkara wajib diharamkan oleh imam, maka kita taatnya dohiron la batinan. Konsepnya terbalik. Oh ya, sorry ya, terbalik. Oke. Kalau ya sekarang begini, kita makan makanan halal ya. Kita contoh nih, ini kan lemper ya. Kita makan di sini tapi nggak ada sertifikasi dari BPOM. Kita mencari makanan yang halal. Kalau kita tunggu sertifikasi dari BPOM, kita nggak makan gitu loh. Kita nggak bakal makan. Jadi memang benar kita makan makanan yang disertifikasi halal oleh BPOM, tapi tidak harus melulu soal logo, begitu loh. Nggak melulu soal logo. Ini jadi evaluasi saya nanti kalau jadi ketua BPOM ya. 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 Ya bisa ditangkap ya apa yang disampaikan. Jadi ditangkap ya, barusan. karena ya oke. Ya, Makasih. intinya bahwa tidak Mantap. semua barang itu perlu kita dilabelkan halal barusan. Jadi kalau sudah menyebar luas di Indonesia, maka ya sudah bisa dipastikan halal. Karena memang yang masuk kepada BPOM itu barang-barang yang memang masih diragukan kehalalannya, gitulah. Ya sudah, karena ini sudah waktunya sudah habis. Kita doakan Mas Iqbal semoga bisa menjadi ketua BPOM ya. Jadi semoga konsep ini tidak menjadi sebagaimana katanya Derrida, tidak menjadi apokaliptik. Semoga konsep ini tidak menimbulkan sebuah aporia maha besar. Tapi bagaimana konsep ini bisa ditindaklanjuti oleh Mas Iqbal? Ya kita doakan bersama, semoga beliau bisa menjadi ketua BPOM. Terima kasih. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.